Salam Skapsa bisa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Oke pelajar Skapsa dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini kita akan belajar teknik permesinan bubut untuk kelas 11 semester 3. Materinya seperti apa? Kita simak materinya berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa dimanapun kalian berada, kalau di video sebelumnya kalian melihat gambar mesin bubut yang ada pada bengkel sekolahan kita, kali ini kita akan melihat secara langsung melalui video ini bagaimana mesin bubut itu sendiri bekerja. Nah, bisa kalian lihat gambar ini ada susunan panel yang ada pada mesin bubut. Kemarin kita sudah belajar seperti ini. Nah, ini kemarin apa namanya? Kalau kalian masih ingat, ini fungsinya untuk apa? Nah, ini adalah tuas untuk memindahkan poros roda gigi atau transmisi sesuai dengan kecepatan yang ada atau yang ada pada spindle speed tabel ini, atau sesuai dengan kegunaannya atau fungsinya. Misalkan kita mau membubut ulir, membubut rata memanjang, berapa kecepatannya? Kecepatan itu bisa kita peroleh dengan cara dihitung menggunakan rumus kecepatan putar. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada tabelnya spindle speed. Ada ABC 1, 2, 3. ABC itu ada di sini tuasnya. ABC. Terus di sini ada 1, 2, 3. Handle-nya ada di sini. Angka 1, 2, 3 seperti ini. Kalau kita arahkan tuas ini ke huruf A, misalkan seperti ini, A, terus tuas yang satunya ini kita arahkan ke angka 1 seperti ini, berarti nilainya 250. Nah, A di angka 1 nilainya 250 untuk nilai kecepatannya. Misalkan C3, handle ini kita turunkan ke huruf C, tuas yang satunya ini ke angka 3. Jadi seperti itu. Itu untuk pemindahan tuas. Sementara untuk menyalakan mesin, di sini ada lampu power sudah menyala, berarti ini sudah terhubung arus listrik. Power start sudah berwarna hijau seperti ini bisa langsung kita gunakan. Nah, kalau dia belum seperti ini, masih mati, tidak bisa kita gunakan. Spindle tidak akan berputar kalau tombol resetnya terkunci. Kalau dia sudah kita lepaskan bebas, kita nyalakan sampai dia berwarna hijau, otomatis mesin bubut bisa kita gunakan. Nah, di sini ada tombol apa kemarin? Nah, tombol untuk menggerakkan spindle. Ketika tombol ini kita pencet, spindle akan bergerak, kita lepas, spindle berhenti. Nah, kita pencet seperti ini, kita lepas, spindle berhenti. Jadi ini untuk susunan dari panel yang ada pada mesin bubut. Nah, ini kemarin bagian spindle, ya, spindle rahang 3. Kita misalkan kita ambil satu contoh benda kerja seperti ini. Ini benda kerja. Cara cekamnya kita masukkan ke sini seperti ini, ke spindle ini kita kunci menggunakan kunci cak atau kunci cekam seperti ini. Di sini ada lubang untuk tempat kunci, kemarin gambarnya sudah ada di video sebelumnya. Kita kencangkan seperti ini sampai rahangnya menjepit benda kerja. Nah, ada 3 buah lubang, kita harus kencangkan semuanya seperti ini. Ketiga-tiganya kita harus kencangkan. Nah, untuk pencekaman benda kerja tidak boleh terlalu masuk ke dalam, juga tidak boleh keluar terlalu dalam. Nah, kalau benda kerja nanti panjang, dia akan ditopang oleh senter sebagai pembantu untuk menyangga. Jadi seperti itu. Ini benda kerja sudah
kita cekam, kita cek dia masih longgar atau enggak. Ketika sudah dirasa sudah kencang dalam pencekapannya, berarti dia kondisinya baik untuk dilakukan proses pembubutan. Nah, terus di sini eretan ini kita arahkan ke sini. Dia rangkaiannya ada banyak. Di sini ada kemarin apa ini kalau kalian masih ingat. Ya, ini toolpost atau rumah pahat yang di sini sudah terpasang pahat. Nah, ini pahat yang kita gunakan untuk menyayat benda kerja. Ini pahat HSS, kita menyebutnya seperti itu. Nah, pahat ini ukurannya seperti ini, kecil, ada ukuran yang besar. Kalau dia tidak setinggi senter seperti ini, kita ganjel menggunakan plat. Kemarin teorinya sudah di video sebelumnya. Nah, kita arahkan ke sini, kita senterkan dengan senter yang ada di tailstock atau kepala lepas. Nah, ujungnya harus sejajar senter seperti itu. Nah, lanjut berikutnya kita arahkan pahat ini sesuai arahnya, arah penyayatan. Kita kencangkan, kita dekatkan ke benda kerja. Ini kemarin eretan atas, kita putar seperti ini. Nah, dia pahatnya akan mundur seperti ini. Kita putar seperti ini, searah jarum jam dia akan maju. Nah, ini benda kerja kita cekam, pahat sudah posisi oke, berada di sini, tinggal dilakukan proses pembubutan. Nah, perlu diingat di sini ada handle. Fungsinya untuk apa? Ini untuk menyalakan spindle. Kalau tadi di sini ada tombol, ini konstan, ketika dipencet, spindle akan berputar, dilepas, spindle akan berhenti. Tapi kalau handle ini, ketika kita turunkan ke bawah, spindle akan berputar. Jadi dia tetap tidak konstan seperti ini. Selama ini handle-nya turun ke bawah seperti ini, saya ulangi lagi, spindle akan berputar. Jadi seperti itu. Berputar, kemana putarnya? Berlawanan arah jarum jam. Kalau kita naikkan ke atas, dia searah jarum jam. Jadi seperti itu. Tinggal kita tekan naik dan turunnya. Untuk arahnya nanti, arah pemakanan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi arah pemakanan, kecepatan potong, kecepatan putar dan sebagainya nanti ada di pertemuan berikutnya beserta rumusnya. Nah, jadi seperti itu. Tinggal nanti pahat atau mata potong kita arahkan ke benda kerja, kita bubut atau kita goreskan ke sini untuk melukai ataupun mengurangi benda kerja ini sesuai dengan job sheet atau gambar yang diperintahkan. Nah, terus kita beralih ke tailstock atau kepala lepas. Nah, kemarin ini sudah ada gambarnya di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya sudah ada. Ini selain fungsinya sebagai penopang, ini handle, ini untuk memaju mundurkan kepala lepas ini. Selain itu, ini bisa digunakan untuk proses pengeboran, tinggal diganti arbor, namanya arbor untuk penjepit mata bor itu. Nah,
ini ketika benda kerja itu panjang, kita bubut tengah-tengahnya menggunakan bore center, kita topang ke sini, ke ujungnya sini, untuk membantu proses menyangga benda kerja itu. Ketika dilakukan proses pengeboran, ini kita lepas, nah, seperti ini kita lepas, kita ganti arbor seperti ini, kita masukkan, kita kencangkan. Nah, kita ambil satu contoh, ini mata bornya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini kita kencangkan. Kita kencangkan dengan pengunci. Nah, pengunci mata bor kita kencangkan. Nah, otomatis ini bisa digunakan untuk proses pengeboran. Jadi seperti itu. Ini fungsinya untuk memaju mundurkan arbor. Di sini ada angkanya untuk berapa dia majunya, mundurnya, ada tabelnya seperti itu. Jadi seperti itu fungsi dan kegunaan yang ada pada mesin bubut di sekolahan kita. Kalau tadi di bagian sini misalkan belum kita jelaskan, misalkan, loh ini tadi untuk apa? Nah, saya tambahkan satu lagi. Di sini kita gunakan untuk proses pembubutan tirus misalkan. Tirus kita bisa gunakan dengan menggeser eretan atas. Di sini ada tabelnya. Kalau kita nanti sudah mengarah ke tirus, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi fungsinya untuk pembubutan tirus sama. Ini untuk memaju mundurkan eretan yang ada pada eretan atas ini, atau maju mundurkan pahat pada tulpos ini atau rumah pahat ini. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Baiklah pelajar Skapsa dimanapun kalian berada, jangan lupa tugas kalian kerjakan. Tugasnya kalian resum atau kalian rangkum materi pembelajaran berupa video yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalian tulis pada selembar kertas atau buku tulis kalian masing-masing. Lalu kalian foto dan upload ke Google Classroom kelas kalian masing-masing. Ingat, tugas kalian resum materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalian resum atau kalian rangkum, lalu kalian tulis pada selembar kertas atau buku tulis, lalu kalian unggah ke Google Classroom kelas kalian masing-masing. Terus jangan lupa klik like dan komen untuk mendukung video kali ini, dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya. Sampai jumpa di video selanjutnya.